Pemirsa, sekelompok warga Kupang demo ke Polda NTT menuntut aparat profesional dalam mengusut kasus pembunuhan ibu dan anak. Halo semua, terima kasih sudah klik video ini lagi. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan saya Alex Pandang, di mana di channel ini saya akan menceritakan berbagai cerita dan kisah misteri yang menarik untuk dibahas, yang saya upload setiap minggunya. Jadi jika kalian suka dan ingin mendukung saya, langsung saja pencet tombol subscribe, like, komen, hidupkan notifikasinya, dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Misteri kasus kematian ibu dan anak Sri Manafe dan Lail Makabi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang pernah saya bahas beberapa minggu yang lalu kini telah memasuki babak yang baru, yakni babak persidangan guys. Beragam kontroversial perbedaan keterangan antara BAP dari tersangka Randi Bajideh dan fakta-fakta yang muncul di persidangan mulai menimbulkan beragam tanda tanya besar tentang bagaimana sebenarnya kronologi kematian ibu dan anak secara tragis itu yang sebenarnya guys. Sebab kita ketahui pada awalnya si tersangka Randi Bajideh ini telah mengaku menghabisi nyawa Astri dengan cara mencekik leher korban hingga ia kehilangan nyawa. Hal ini terpaksa dilakukan Randi karena menurutnya ia tak kuasa menahan emosi melihat si Astri ini mencekik leher anaknya sendiri, yaitu Lail Makabi, sebab Astri tak terima jika hubungannya dengan Randi harus berakhir dengan cara seperti itu guys. Namun kronologi kematian Astri dan Lail menurut versi Randi Bajideh yang sudah dituangkan juga dalam BAP ini justru berlawanan dengan beberapa fakta yang muncul di persidangan guys, sehingga memunculkan banyak dugaan baru dari masyarakat kalau Randi ini sudah berbohong. Tidak itu saja, netizen bahkan terang-terangan menuding kalau kasus ini telah direkayasa oleh segelintir oknum penyidik yang diduga korup dan hanya ingin mencari keuntungan terselubung setelah kasus ini mencuat ke publik guys. Lantas, apakah dugaan masyarakat itu benar dan apa saja fakta-fakta persidangan yang mengindikasikan adanya rekayasa dari pihak-pihak tertentu dalam kasus ini? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, saya disclaimer dulu ya. Semua informasi dalam konten ini diambil dari beragam pemberitaan media cetak online dan juga media sosial yang kebenarannya masih bisa kita perdebatkan guys. Sejak Randi Bajideh menyerahkan diri dan mengaku kalau dirinya adalah pelaku tunggal dalam kasus penghilangan nyawa ibu dan anak ini, masyarakat di Kota Kupang memang sudah meragukan semua laporan dari Randi Bajideh ini. Entah kenapa, masyarakat di NTT punya intuisi yang kuat kalau Randi ini bukanlah orang yang mampu melakukan semua kejahatan seorang diri. Apalagi diketahui ya, kalau Astri ini adalah mantan kekasih gelap yang sangat dicintai Randi. Banyak masyarakat yang menduga kalau sebenarnya ada aktor-aktor intelektual di balik berlarut-larutnya persidangan kasus ini guys. Setelah kasus ini benar-benar sampai ke meja hijau dan mulai disidangkan pada awal bulan Mei tahun 2022 yang lalu, akhirnya terkuaklah beberapa keterangan Randi yang sedikit mencurigakan bagi para jaksa penuntut umum juga hakim guys. Hal itu kemudian berbuntut dengan penetapan seorang tersangka baru lagi, yaitu Ira Ua alias Ira, yang notabene adalah istri dari Randi. Menurut para jaksa, ada beberapa potongan percakapan Ira Ua ini dengan seorang saksi yang berinisial SM alias Santi Mansula yang merupakan seorang teman dekat Astri semasa hidupnya, yang kemudian mengindikasikan diri Ira Ua juga terlibat dalam peristiwa keji ini guys. Hal ini tentu saja mengagetkan karena sebelumnya pihak kepolisian ngotot jika kasus kematian ini pelakunya adalah pelaku tunggal. Bahkan rekonstruksi kasus ini pun hanya dilakukan oleh seorang Randi, meskipun ada banyak kejanggalan yang ditemukan oleh warga yang mereka utarakan lewat media sosial guys. Penetapan
penetapan Ira Ua sebagai tersangka ini membuktikan kalau BAP Randi dan fakta yang muncul di persidangan jelas-jelas berselisih, sehingga dugaan masyarakat kalau Randi tidaklah bekerja seorang diri kian mendekati kenyataan. Namun, seperti apa tepatnya peran keterlibatan Ira Ua dalam kasus ini masih menunggu hasil persidangan yang lebih lanjut guys, sebab Ira Ua ini sudah resmi ditahan karena sidang pra-peradilannya yang tak menerima hasil penetapan dirinya sebagai tersangka baru telah ditolak oleh majelis hakim. Penetapan Ira Ua sebagai tersangka yang baru jelas tidak mengagetkan warga masyarakat Kota Kupang dan juga berbagai aliansi yang sejak awal bersikukuh untuk terus mengawal kasus ini, sebab berulang kali masyarakat menuding Ira Ua adalah otak di balik peristiwa keji ini. Bagaimana tidak, sejak kasus ini mencuat, Ira yang awalnya tampak tenang-tenang saja tiba-tiba mulai sering nongol di beberapa akun podcast lokal di YouTube yang ada di Kota Kupang. Dalam berbagai wawancara tersebut diketahui Ira ini berulang kali terlihat begitu tenang dengan mengatakan dirinya tidak bersalah. Nama saya Irawati Astana Dewi Ua atau Ira Ua. Saya adalah istri dari tersangka Randi Bajide yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Astri Manafe dan anak Lael Makabi. Ia justru semakin sering berargumen bahwa dirinya adalah orang yang paling dirugikan. Padahal sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Ira ini sama sekali menjauh dari sorotan publikasi media guys. Tentu saja hal ini semakin menambah kecurigaan warga guys. Apalagi tidak sekalipun tampak si Ira ini berusaha untuk mengucapkan kata simpati atau meminta maaf kepada keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarga mereka. Sekarang pun saya telah ditetapkan oleh kepolisian sebagai salah satu tersangka yang turut serta bersama suami melakukan tindakan pembunuhan ini. Jujur, saya bingung kenapa sampai saya ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan suami. Karena berdasarkan perbuatan saya yang mana, selama pemeriksaan saya tidak ada satu perbuatan saya pun yang menunjukkan bahwa saya bersama-sama dengan suami melakukan tindakan seperti ini. Masyarakat menilai setidaknya dengan permintaan maaf itu akan terlihat simpati dari Ira Ua kepada korban yang harus kehilangan nyawa akibat perbuatan suaminya. Banyak pemerhati yang menilai sikap dingin Ira Ua ini sebenarnya sedang menunjukkan kalau dirinya memang terindikasi memiliki gangguan kejiwaan, yaitu psikopat. Ya, mirip Mirna ya dalam kasus kopi sianida yang menggemparkan publik beberapa tahun yang lalu guys. Menurut warga, salah satu ciri orang psikopat adalah sulitnya menunjukkan rasa empati dengan orang lain. Ya, netizen kayaknya teliti juga ya. Gimana menurut kalian? Silakan berkomentar di kolom komentar ya guys. Setelah penetapan Ira Ua sebagai tersangka yang baru dalam kasus ini, semakin memperkuat dugaan masyarakat Kota Kupang dan NTT pada umumnya kalau rekonstruksi kasus kematian Astri dan Lael yang sudah dilakukan pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu kemungkinan besar memang adalah sebuah rekayasa yang sungguh jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Betapa tidak? Sebab jika benar Randi adalah pelaku tunggal, maka sungguh sangat tidak mungkinlah Ira Ua ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, bukan? Belum lagi dalam rekonstruksi yang ditonton oleh banyak warga di Kota Kupang itu, ada beberapa oknum polisi yang sempat bersitegang dengan beberapa warga yang ingin merekam atau meliput langsung kejadian itu dengan kamera ponsel mereka. Ini membuat warga semakin yakin kalau sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan. Kejanggalan demi kejanggalan yang terus dipublikasikan warga Kota Kupang lewat media sosial ini sebenarnya cukup beralasan guys. Seperti bagaimana mungkin si Randi ini mampu menggali lubang yang cukup dalam seorang diri dan hanya dilakukan dalam satu hari. Padahal saat rekonstruksi banyak warga melihat kalau ada alat bukti yang tampak, yaitu 2 buah linggis guys. Ditambah lagi si Randi ini mengaku juga kalau jasad kedua korban itu sebelumnya sempat ia bawa berkeliling kota yang hanya dibungkus dengan kantung plastik kresek sampah selama beberapa hari ya. Jadi sejak tanggal 27 Agustus 2021 itu sampai beberapa hari. Masyarakat heran ya, kok bisa ya jasad kedua korban itu tidak mengeluarkan bau? Aneh bukan? Lantas dalam persidangan juga terungkap kalau pada tanggal 28 Agustus 2021 kira-kira pukul 10 pagi waktu setempat, seorang saksi berinisial FT atau Ferry Taunus
yang merupakan rekan kerja dari Randi di kantor BPK Kupang mengaku bahwa dirinya itu ditelepon Randi untuk membantu mencuci sebuah mobil. Wah, gimana ini? Katanya jasad kedua korban itu sempat dibawa berkeliling beberapa hari sebelum dikubur. Nyatanya, dalam fakta persidangan justru menunjukkan kalau pada tanggal 28 Agustus mobil itu sudah kosong dan sudah diminta untuk dicuci oleh Randi. Apakah Randi sudah menguburkan kedua jasad itu ataukah jasad itu telah dipindahkan ke mobil yang lain? Kembali lagi ya, muncul kejanggalan. Nah, fakta persidangan ini semakin menunjukkan bahwa keterangan Randi di dalam BAP dan juga rekonstruksi yang sudah dilakukan jelas-jelas sangat berbeda kan? Gimana? Lagi-lagi ganjil bukan? Tidak berhenti di situ saja guys, fakta persidangan yang lain juga kembali bermunculan dan mengejutkan banyak pihak karena saksi FT ini mengaku kalau mobil yang ia cuci pada waktu diminta Randi itu adalah mobil dengan merek Avanza. Sementara dalam BAP dan rekonstruksi, si Randi ini menjelaskan kalau mobil yang ia gunakan adalah mobil bermerek RAS guys. Jadi ada dua mobil berbeda di sini. Bahkan ketika ditanya dan dikonfrontasi berulang kali oleh para hakim dan juga para penuntut umum, saksi FT ini tetap yakin kalau mobil yang dicucinya itu adalah memang mobil Avanza. Sementara Randi Bajide tetap bersikukuh kalau mobil yang ia gunakan dan dimintai tolong untuk dicuci itu adalah mobil RAS. Temuan dalam fakta persidangan ini semakin memperkuat dugaan netizen atau masyarakat yang mengindikasikan kalau kedua jasad korban tersebut sepertinya telah ditaruh di dalam dua mobil yang berbeda. Masyarakat semakin santer menuding kalau ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Ya, masuk akal juga sih, sebab diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat karena terungkap lagi kalau ternyata saksi yang dihadirkan di persidangan bukan cuma satu, muncul saksi yang lain yang juga kemudian bersaksi kalau ternyata mobil yang dicuci adalah Honda RAS. Saksi ini ternyata adalah pemilik mobil RAS itu sendiri, yang mana ia mengaku mobil tersebut adalah mobil rental yang ia sewakan kepada Randi yang mengaku akan meminjam mobil itu untuk pergi ke Pulau Semau. Si pemilik mobil mengaku kalau Randi telah mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021 dan saat mobilnya dikembalikan oleh si Randi ini, mobil tersebut ternyata meninggalkan aroma yang sangat menusuk hidung katanya. Ia pun langsung bertanya kepada Randi mengapa ada bau tidak sedap yang sangat menusuk dari dalam mobil tersebut. Randi hanya menjawab kalau itu adalah bau ikan, sebab katanya ia baru saja menggunakan mobil itu untuk memuat ikan hasil pancingan yang didapat dari Pulau Semau. Sayangnya si pemilik mobil percaya begitu saja. Ia akhirnya terpaksa mencuci mobil itu sampai berulang-ulang kali agar bau anyir tersebut benar-benar hilang. Ia juga mengatakan kalau ia menabur bubuk kopi agar bau itu benar-benar hilang guys. Nah, keterangan kedua saksi yang berbeda ini jelas-jelas sudah menunjukkan kalau mobil yang dipakai Randi dalam kasus ini ada dua, yakni mobil Avanza dan juga mobil RAS. Lagi-lagi, terbukti bahwa BAP dan rekonstruksi yang sudah dilakukan sangat berbeda dengan fakta-fakta yang muncul kemudian dalam persidangan guys. Gila-gila, banyak amat ya kejanggalannya ini. Dalam persidangan lanjutan pada tanggal 14 Juni 2022 kemarin, persidangan itu kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli IT yang juga dimintai keterangan dan kesaksiannya terkait penyelidikan yang ia lakukan atas HP para saksi dan tersangka yang sudah disita guys. Hasilnya sangat mengejutkan sebab menurut saksi ahli IT ini, ia menjelaskan kalau ternyata HP milik tersangka Randi dan Ira Uha sudah diriset sekitar bulan September 2021 sehingga tidak ditemukan jejak riwayat panggilan dari Randi kepada saksi FT tadi yang sebelumnya dijelaskan tentang perihal bahwa Randi ini meminta pertolongan dirinya untuk mencuci mobil Avanza pada tanggal 28 Agustus 2021. Lah kok bisa ya? Ada apa ini? Apa yang disembunyikan oleh Randi dan Ira? Mengapa ditemukan kedua HP pasangan suami istri terduga pelaku ini kok sama-sama direset pada waktu yang hampir bersamaan dan setelah kejadian itu? Kejadian ini jelas membuat banyak netizen kembali mempertanyakan apa yang sedang disembunyikan oleh Randi dan Ira dan juga mempertanyakan mengapa harus diriset kalau tidak ada yang disembunyikan. Lagi-lagi, dukungan netizen untuk mengawal kasus ini kembali mencuat
Mereka menuduh kedua pasangan ini telah berupaya melakukan penghilangan barang bukti dan juga telah berbohong. Masyarakat semakin keras menuding kalau ini adalah sebuah pembunuhan berencana, guys. Ya, masuk akal juga ya. Kok bisa ya begitu ya, setelah adanya pencucian mobil, tiba-tiba beberapa hari kemudian di bulan September, kedua orang pasangan suami istri ini justru melakukan satu hal yang di luar dugaan ya, meriset. Tapi yang saya periksain dan itu 6 handphone. 6 handphone itu yang 2 Randi, 1 istrinya. Nah, biasanya orang yang ngeriset handphonenya itu pasti memang ingin untuk ini ya, menghilangkan barang bukti. Coba kalian pikir, ganjil bukan? Kejanggalan terbaru adalah keterangan dari saksi ahli forensik yang melakukan bedah otopsi terhadap kedua jasad, Astri dan Lail Maccabi. Dalam kesaksian dan keterangannya dalam sidang persidangan itu, saksi ahli ini menjelaskan secara terperinci kalau ditemukan sejumlah luka memar pada jasad tubuh Astrid. Namun demikian, ia tetap bertahan pada analisanya kalau si Astrid ini kehilangan nyawa karena dibekap, bukan saja karena dicekik, guys. Luka-luka memar itu mengindikasikan kalau sebelum kehilangan nyawanya, si Astrid ini sempat melakukan perlawanan. Begitu penjelasan dari sang ahli. Sementara untuk jasad Lail Maccabi, ia juga menyatakan bahwa anak itu kehilangan nyawa akibat dibekap, bukan karena dicekik. Sayangnya ia tak mampu menjelaskan kenapa tengkorak kepala dari bocah malang ini bisa mengalami retak panjang akibat hantaman benda tumpul. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, guys, ketika dikonfrontasi oleh hakim soal bagaimana pendapatnya terkait temuan bekas darah yang ditemukan dalam kedua mobil, yaitu mobil Avanza dan juga ras yang telah disita sebagai barang bukti, si saksi ahli forensik ini justru menyatakan kemungkinan bahwa itu adalah cairan yang dikeluarkan korban atau jasad karena telah mengalami penguapan, bukan darah. Lah, kok bisa ya dia menjelaskan seperti itu ya? Hal ini menjadi sangat berlawanan dengan keterangan para saksi lain sebelumnya, sebab saksi ahli forensik ini diketahui melakukan otopsi pada tanggal 30 Oktober 2021. Sementara mobil ini sudah dicuci di akhir Agustus berdasarkan keterangan para saksi. Lalu mobil-mobil itu juga baru disita pada bulan Desember setelah si Randi ini menyerahkan diri. Nah, bagaimana mungkin seorang saksi ahli bisa memberikan keterangan soal hal yang tidak ia teliti? Kedua saksi yang telah mencuci dua mobil yang berbeda ini mati-matian menyatakan bahwa mereka melihat ada bekas gumpalan darah yang sudah mengering. Lucu bukan? Nah, hal ini kemudian membuat warga Kota Kupang benar-benar murka dengan keterangan dari saksi ahli forensik yang menurut mereka ini diduga ia juga merupakan bagian dari rekayasa besar yang terjadi dalam kasus ini. Hingga saat ini, jaksa penuntut umum dan juga masyarakat masih tetap bersikukuh kalau kronologi kematian ibu dan anak itu sebenarnya tidaklah demikian. Ada yang mereka sembunyikan dan mereka tetap berkeyakinan ada orang lain yang terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Astrid dan Lail ini, guys. Bagaimana menurut kalian? Nah, itu dia beragam kontroversial dan kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian ibu dan anak di Kota Kupang yang berbeda antara BAP dan juga rekonstruksi dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, guys. Masyarakat Kota Kupang dan para pemerhati tetap bertekad kuat untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar bisa ditegakkan, guys. Mari kita doakan agar kasus ini benar-benar bisa berakhir untuk kemenangan bagi kebenaran dan juga keadilan. Kalau menurut kamu bagaimana, guys? Silakan tinggalkan komentarmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan share konten ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten yang lain.